Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Sasti Kirana dengan NIM 212200022. Yang terhormat Bapak Pembimbing Rahmat Nofrianda STMkom, yang terhormat Bapak Penguji Pak Irwansa MMMkom, dan yang terhormat Bapak Tamsir Aryadi Mkom selaku dosen penguji saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan presentasi ujian karya akhir saya yang berjudul Simulasi Teknologi Cloud untuk Manajemen Storage di Server Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis atau DIIB. Adapun latar belakang yang membuat saya mengambil judul tersebut yaitu Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis merupakan direktorat yang telah memiliki media penyimpanan untuk data-data yang dikelola. Adapun media penyimpanan yang digunakan berupa penyimpanan eksternal dan juga online, contohnya Google Drive. Google Drive adalah penyimpanan yang dikelola oleh Google sejak tahun 2012. Ukuran ruang gratis yang didapatkan di akun Google Drive sebesar hanya 15 GB. Untuk layanan Google Drive dan hanya bisa digunakan dengan satu akun yang terdaftar saja. Google Drive mudah diakses di mana saja, kapan saja, dan menggunakan perangkat apa saja untuk menyimpan file berupa foto, video, dokumen, dan persentase. Sedangkan yang mengakses data-data di Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis tidak hanya DIIB saja yang mengakses, tetapi juga direktur, ketua program studi, badan penjamin mutu, dosen, mahasiswa, dan umum yang ada di Universitas Bina Dharma, sehingga membuat pengaksesan storage di DIIB kurang efektif dan tidak efisien bagi unit-unit yang terkait dengan DIIB, apalagi pengaksesan storage belum ada manajemennya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana cara simulasi manajemen storage di server Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis DIIB dengan cara menggunakan pembagian hak akses private cloud, public cloud, dan hybrid cloud. Tujuan penelitian dari karya akhir ini yang pertama, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi manajemen storage penyimpanan di server. Yang kedua, untuk memudahkan penerapan manajemen storage di Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Yang ketiga, untuk mengatur pengaksesan data dengan cara yaitu private cloud, public cloud, server, dan hybrid. Adapun manfaat penelitian yang didapat dari karya akhir ini yang pertama, memahami bagaimana tentang potensi manajemen storage penyimpanan di server. Kedua, mengetahui bagaimana penerapan manajemen storage di Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Ketiga, mengetahui bagaimana pengaksesan data dengan 3 cara yaitu private cloud, public cloud, dan hybrid. Metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah action research atau penelitian tindakan. Adalah suatu metode yang mendeskripsikan dan menjelaskan situasi konteks masalah atau keadaan secara bersama dengan proses intervensi untuk pengembangan. Metode action research adalah rancangan penelitian mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti, mulai dari membuat diagnosing sampai pada analisis terakhir data yang selanjutnya dikumpulkan dan diberikan saran. Metode action research ini menggunakan 5 tahap. Yang pertama, diagnosing, action planning, action taking, evaluating, dan learning. Adapun flowchart tahapan, yang pertama, mulai penyimpanan online storage, manajemen folder berdasarkan hak akses, apakah sesuai hak akses, jika iya maka dilanjutkan dengan pengujian manajemen storage, bukti transfer file, lalu selesai. Adapun penjelasannya, membuat penyimpanan online storage menggunakan Samba server. Membuat penyimpanan menggunakan Samba adalah perangkat lunak yang memungkinkan berbagi file dan printer melalui jaringan dan dapat digunakan sebagai layanan penyimpanan terlampir jaringan untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Yang kedua, manajemen folder berdasarkan hak akses. Maka manajemen folder berdasarkan akses adalah proses pengaturan izin pengguna atau grup dan diakses ke folder dan direktori tertentu. Nah, di mana manajemen folder berdasarkan hak akses ini dibuat menjadi 3 grup yaitu folder private, folder hybrid, dan folder publik, di mana folder private hak akses untuk direktur TK, kaprodi TK, dan badan penjamin mutu. Folder publik hak akses untuk dosen TK, dan folder hybrid hak akses untuk manajemen dan umum. Lalu dilanjutkan apakah sesuai hak akses.
Jika manajemen storage-nya sesuai hak akses berdasarkan grup tadi, maka dilanjutkan dengan pengujian storage. Menguji manajemen storage penyimpanan dengan Samba server, melakukan sharing file, foto, video, dan hasil transfer file yang terakhir. Jika menggunakan Samba server tadi, maka foto, video, dokumen dapat ditransfer, maka hasil akhirnya adalah berfungsi dengan benar dan pengguna berhasil mengakses berbagai jenis data. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengujian akses yang dilakukan sharing melalui tersesama laptop. Nah, laptop dapat mengakses jika masih terhubung ke hotspot pribadi yang peneliti buat, di mana penggunaan internetnya menggunakan hotspot pribadi, jaringannya bersifat lokal. Nah, gambar kedua yaitu 3 jenis folder tadi yang dibagi berdasarkan grup telah diakses semua oleh laptopnya. Nah, untuk mengakses lewat handphone maka dapat digunakan dan di-download aplikasi CX File Explorer. Sedangkan jika ingin mengakses melalui Google, maka kita dapat menggunakan Nextcloud sebagai tampilan pada nomor 4. Adapun video yang akan saya tampilkan bagaimana cara mentransfer file foto video dengan manajemen storage tersebut.